Nah, jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, mentah atau matang itu kalian persepsi sendiri, bisa digambarkan sendiri. Tapi daripada itu kita akan lebih membahas yang namanya nastar basah. Jadi kalau banyak perdebatan nastar itu gimana? Basah apa kering aslinya? Terserah yang buat ya. Terserah yang buat dan terserah dengan persepsi. Tapi secara teori yang namanya nastar, kalau kita lagi bicara kulturnya Indonesia atau kultur Asia, yang namanya kue kering harusnya intinya apapun itu matang sempurna. Supaya sampai ke tujuan gimana ya, pembeli itu mendapatkan yang itu kualitas yang terbaik, harusnya kayak gitu. Tapi kita nggak lagi ngomong kalau Tufero itu mentah apa enggak, tapi itu di situ kita bisa lihat sinyalnya. Kalau kita punya persepsi yang bagus, Tufero juga lagi happening karena dia mampu dan berani menonjolkan sisi kelebihannya daripada produk lain. Ketika nastar di mana lain-lain rasanya mungkin keras ya, memang dia bisa menyebut namanya nastar basah ya, nggak apa-apa. Itu trik marketingnya yang bagus dan memang berhasil menjual kayak gitu ya. Dan memang ya memang laris kayak gitu ya. Ini ya, kita lihat ini ada dua jenis nastar. Kita sengaja buat ini yang bagus. Ini kelembapannya kalian bisa lihat ini nah ini ya. Ini masih bisa dibilang basah gitu ya. Nih, teksturnya. Yang di sini hampir sama. Sangat keras ya, enggak bisa sendok. Nih. Ini tingkat kematangan. Jadi kalau sobat baker yang bertanya, itu kok bisa nastarnya basah, maksudnya gimana? Itu banyak hal ya. Kalian bisa selengkapnya baca di caption bawah, tapi kita akan jelasin nastar basah itu bisa banyak hal. Dari selainya dulu pertama. Kalau kita lihat Tufero kalau di melted gini, dia kan selainya yang sudah dipanggang itu masih dengan kondisinya harusnya seperti ini teksturnya, bukan yang seperti ini. Kalau sudah seperti ini dia dipanggang lagi dia akan lebih dry, gitu ya. Otomatis kalau isiannya selai dry, sudah dry, terlalu dry, dia akan menghasilkan yang namanya adonan kulitnya dry dan nggak akan bisa dan nggak akan bisa basah, gitu ya. Jadi ada kemungkinan kalau kalian mau menciptakan nastar yang seperti itu, ya pakai yang selai tipenya seperti ini. Ini masih mengandung banyak lembab ya, jadi supaya nanti ketika dia dipanggang dia juga nggak terlalu kering. Lalu bisa juga menggunakan metode tepung yang dikukus kayak gitu ya. Memang tepung yang dikukus tapi belum tentu ya, nggak selalu. Tapi karena memang metode tepung yang dikukus belum tentu dipakai karena kenapa? Itu benar-benar rawan kalau tepung dikukus. Sudah sering kita bahas, jadi kita nggak lagi bahas itu. Bisa jadi dari perpaduan skala lah kayak gitu ya. Jadi lemaknya misal 1 banding bahan kering 1. Itu membuat nastar yang modelnya sejenis dengan nastarnya Tufero. Tapi bisa diakui ya, Tufero memiliki nilai jual yang tinggi daripada nastar lain karena dia punya pembeda. Jadi kalau kita mau jualan, jangan cuma sekedar baku. Kita pikirkan apa yang harus membuat orang beli. Punya selling point yang benar-benar beda dari nastar lain, meskipun apapun itu. Kalau kondisinya dibilang ada yang banyak yang juga komentar kurang matang atau apapun itu, kita nggak bisa ngomong seperti itu terserah. Itu memang produk itu punya ciri khas sendiri. Kalau memang dibilang kurang matang ya memang dia tipe basah, kan dia sudah mengakuinya ya. Brandingnya sudah mengakui tipe basah. Nah, bisa kemungkinan pakai yang selai tipe gini, bukan tipe yang set seperti ini. Jadi ini sama-sama dari kulkas. Sama-sama dari kulkas, suhunya masih dingin semua. Tapi kalau kita pakai yang ini, otomatis jelas dia akan melembabkan kulit luar sehingga dia nanti ketika di baking akan menjadi melted kayak gitu ya. Yang atau bisa dibilang nastar basah. Lebih detail bisa baca caption di bawah. Tapi yang patut diapresiasi adalah Tufero benar-benar memiliki nilai pembeda ya kayak gitu ya. Jadi itu paling penting dari sebuah produk, kalian itu harus beda dulu. Kalau sama ya kalian akan perang harga kayak gitu ya. Apalagi nggak punya kualitas nilai jual, maksudnya pembeda dari produk lain itu apa kayak gitu ya. Jadi tetap yang namanya produk bukan hanya Tufero, apapun brandnya pasti banyak pro dan kontra, itu hal yang wajar. Jadi kita sebagai baker kalau kita mau naikin skill kita, kalau kita lihat dari produk kita nggak bisa terlalu mentah-mentah ya, karena itu berbeda dari produk kita. Bukan berarti itu salah atau benar, semua itu bisa tergantung dari sudut pandang si penjual kayak gitu. Kalau dia mau menghasilkan nastar yang seperti itu ya boleh gitu ya. Kalau memang dibilang belum matang ya bakingnya memang mungkin setengah matang kayak gitu, itu nggak masalah karena sama seperti soft bake. Soft bake itu ada yang benar-benar kering, ada yang panggangnya melted di tengah kayak gitu ya. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semua kembali. Yang penting dia tidak sampai membuat yang namanya kerugian pada konsumen kayak gitu. Oke, baca caption di bawah untuk detailnya menghasilkan nastar yang seperti mirip Tufero. Kalian bisa baca di caption bawah. See you. Cara baru makan nastar ya. Jadi ini benar-benar nastar. Ini kalau bisa. Lihat. Airnya kalian lihat. Mata cukup. Ya.